Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Saya Iza Eka Safira Putri dengan NIM akhir 027 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini, saya akan menjelaskan terkait satu materi dari mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan dari sender atau pengirim kepada receiver atau penerima. Nah, di sini saya akan membahas terkait model-model komunikasi. Model-model komunikasi ini ada banyak. Dari mulai model komunikasi dari Aristoteles, kemudian ada model komunikasi dari Laswell, kemudian ada komunikasi dari Newcomb, dari Berlow, dari Gardner, dan juga banyak lainnya. Nah, tetapi di sini saya akan membahas satu saja model komunikasi, yaitu model komunikasi dari Newcomb. Nah, siapa sih yang mengemukakan model komunikasi Newcomb? Ternyata Newcomb itu memiliki nama panjang, yaitu Theodore Math Newcomb. Beliau ini lahir pada tanggal 14 September 1903 di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, beliau ini terkenal karena karyanya dalam psikologi sosial dan komunikasi. Beliau ini mengembangkan model komunikasi yang terkenal disebut dengan model ABX atau model simetri. Nah, beliau ini meninggal pada tahun 1984. Namun, kontribusinya tetap relevan dalam studi komunikasi hingga saat ini. Selanjutnya yaitu, apa itu komunikasi menurut Newcomb? Nah, ada sebuah gambar yaitu the Newcomb's model. Ada X sebagai topik, kemudian A sebagai message sender, dan juga B sebagai message receiver. Nah, Newcomb sendiri menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah cara lazim yang memungkinkan orang-orang untuk mengorientasi diri terhadap lingkungannya. Nah, orientasi ini ada 4. Ada tadi dari gambar. Nah, orientasi A ke X, kemudian orientasi A ke B, kemudian ada B ke X, dan orientasi B ke A. Nah, jadi yang dimaksud Newcomb ini adalah proses yang melibatkan interaksi antara dua individu, yaitu A dan B, serta objek atau topik atau suatu isu yang dibicarakan itu sebagai X. Kemudian berlanjut pada slide berikutnya, yaitu kapan model komunikasi Newcomb itu muncul. Nah, Newcomb ini pertama kali memperkenalkan modelnya, yaitu ABX atau model simetris, itu pada tahun 1953. Nah, dalam karyanya yang berjudul An Approach to the Study of Communicative Acts. Nah, artinya itu adalah suatu pendekatan untuk mempelajari tindakan komunikatif. Dalam karyanya ini, Newcomb itu menyajikan pandangan tentang komunikasi interpersonal. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, ini menekankan hubungan antara pengirim, kemudian penerima, dan juga topik atau ide atau informasi yang dibahas dalam suatu konteks sosial. Selanjutnya yaitu, mengapa sih kita penting untuk belajar teori komunikasi menurut Newcomb ini? Yang pertama yaitu pemahaman dasar tentang proses komunikasi. Kita memahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar mengirim atau menerima pesan, tetapi juga melibatkan hubungan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Contohnya, saat kita bertengkar dengan teman. Nah, teori ini melihat bukan hanya sekedar kata-kata saja yang bisa dilontarkan atau disampaikan, tetapi juga kita harus memandang masalah, situasi, atau hubungan kita dengan teman kita. Kemudian relevansi dalam berbagai bidang.
Nah, tentu saja dalam keseharian kita itu pasti menggunakan komunikasi, mulai dari percakapan sehari-hari dengan teman, kemudian mungkin kalau anak rantau bisa telepon dengan orang tua dan sebagainya. Poin yang ketiga yaitu konsep umpan balik. Teori ini menekankan pentingnya respon terhadap pesan yang kita terima. Contohnya, kita menyampaikan pendapat. Nah, respon teman kita itu seperti apa? Apakah menerima atau seperti apa? Nah, apabila teman kita memberikan respon yang positif, maka kita akan percaya diri dan juga merasa bahwa pendapat kita itu dihargai. Kemudian ada analisis dinamika sosial. Nah, ini membantu kita dalam memahami bagaimana hubungan sosial dapat berubah seiring dengan waktu. Contohnya, hubungan pertemanan kita. Mungkin dalam semester 1, mungkin kita tidak terlalu dekat dengan teman kita, tetapi sepanjang bertambahnya semester, itu kita akan merasa dekat dan mungkin atau menjauh dari bagaimana kita berkomunikasi antara satu sama lain. Kemudian pentingnya komunikasi Newcomb ini yang keempat yaitu penerapan dalam teknologi modern. Nah, ini relevan bagaimana kita dalam bermedia sosial atau berteknologi pada saat ini. Contohnya, saat kita beri komentar di media sosial, kita harus memahami bahwa pesan yang kita kirimkan ini bisa ditafsirkan berbeda oleh si pembaca atau pendengar kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan pesan yang positif. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan komunikasi. Teori ini memberikan kita cara untuk meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Dan slide berikutnya yaitu bagaimana model komunikasi Newcomb bekerja. Nah, disajikan pada gambar ada A, B, dan X. Teori Newcomb atau sering disebut teori ABX adalah sebuah model dalam ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu itu menjaga keseimbangan antara yang satu dengan yang lain dalam hubungan sosial, karena manusia sendiri tidak bisa tanpa orang lain. Nah, ada gambar itu A, B, dan X. A dan B itu merupakan dua individu yang terlibat dalam komunikasi, dan X-nya adalah suatu objek, ide, informasi, atau isu yang menjadi fokus utama dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu slide berikutnya. Tujuan utama dalam komunikasi yang disampaikan oleh Newcomb ini yaitu memelihara keseimbangan dalam hubungan sosial. Nah, komponen A tadi sudah dijelaskan itu sebagai individu pertama. Kemudian yang B individu kedua, yang X objek, peristiwa, orang atau gagasannya menjadi fokus dalam komunikasi. Nah, gambar pertama yaitu simetri. Keadaan di mana A dan B memiliki orientasi yang sama terhadap X. Jadi maka dari itu di gambar ada tanda plus antara A ke B, kemudian B ke X juga plus, dan A ke X juga plus. Ini menciptakan keseimbangan dan dukungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian gambar selanjutnya yaitu asimetri. Nah, ini keadaan di mana A dan B memiliki orientasi yang berbeda terhadap X. Disajikan bahwa orientasi A ke B itu negatif atau minus. Kemudian B ke X juga negatif. Hanya A ke X yang positif atau plus. Nah, ini menciptakan ketidakseimbangan dan tekanan untuk mencapai suatu simetri. Nah, dari asimetri itu pastinya ada ketegangan, muncul ketidakseimbangan dalam suatu hubungan atau konteks sosial. Nah, cara mencapai keseimbangan tersebut, oleh karena itu harus ada yang merubah sikap, kemudian ada yang mencari dukungan, dan harus menghindari pandangan yang berbeda.
Bagaimana sih mengubah sikap? Pastinya kita ada manusia yang mungkin iri atau dengki atau bagaimana kepada kita atau tidak suka. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah sikap agar mencerminkan sikap yang mungkin bisa menjadi nyaman untuk orang lain. Kemudian mencari dukungan. Misalnya dalam suatu kelompok kita memberikan suatu pendapat. Nah, pastinya ada orang yang setuju dan tidak setuju. Nah, itu kita mencari dukungan dari teman yang sependapat dengan kita. Dan yang terakhir, menghindari pandangan yang berbeda. Jadi kita mengabaikan pandangan orang yang berbeda tadi. Selanjutnya yaitu contoh penerapan model komunikasi Newcomb. Nah, saya memberikan 3 contoh dalam konteks yang berbeda. Yang pertama yaitu konteks pendidikan. Nah, misalnya jika A adalah seorang guru, kemudian B adalah siswanya, dan X adalah materi yang disampaikan oleh guru. Pastinya sebagai siswa kita akan mendengarkan apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh guru. Kemudian guru juga pasti akan memberikan pertanyaan seperti pertanyaan mantik atau apa kepada siswa agar tercipta feedback atau umpan balik dari siswanya. Kemudian dalam konteks organisasi, misalnya A adalah manajer keuangan, kemudian B adalah anggota tim, dan X adalah project yang dibahas atau pembukuan yang dibahas dalam keuangan perusahaan. Pastinya dalam suatu proyek pasti terkendala dan juga ada masalah. Nah, pasti antara manajer dan juga anggota tim ini akan berdiskusi atau menyelesaikan masalah dan mencari titik tengah dari masalah tersebut. Yang terakhir yaitu dalam konteks hubungan pribadi atau interpersonal. Ini bisa hubungan antar teman. Misalnya dalam diskusi kelompok pastinya ada teman yang tidak setuju dengan pendapat kita dan ada yang setuju dengan pendapat kita. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam diskusi tersebut, maka akan dicari titik tengah dari permasalahan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori komunikasi Newcomb atau model ABX atau model simetri itu menjelaskan bahwa keseimbangan sosial antara dua individu itu harus seimbang atau simetri. Kemudian melalui komunikasi, individu itu menciptakan pemahaman untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dan teori atau model komunikasi Newcomb ini berguna dalam konteks hubungan sosial dan kelompok. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.